Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Soimatul Azizah, mahasiswa non-reguler program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pendidikan keluarga yang diampu oleh Ibu dosen Nurhayati. Baik, di sini akan saya terangkan materi tentang pendidikan keluarga dan pola asuh. Pengertian pendidikan keluarga yaitu proses pembelajaran yang berlangsung dalam keluarga untuk membentuk karakter, kebiasaan, moral, dan kepribadian anak. Pendidikan keluarga termasuk pendidikan utama, pendidikan pertama sebelum anak mengenal lingkungan atau sekolah dan masyarakat. Pendidikan keluarga ini terjadi melalui interaksi sehari-hari, keteladanan, komunikasi, dan pola asuh orang tua. Tujuan pendidikan keluarga yaitu membentuk karakter kepribadian anak sejak dini. Terus menanamkan nilai moral, etika, dan budi pekerti. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan spiritual. Membiasakan anak berperilaku positif seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan menyiapkan anak menghadapi lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Nah, manfaat pendidikan keluarga yaitu membentuk anak berkembang secara optimal baik fisik, emosional, maupun sosial, dan juga memberi dasar nilai dan norma yang kuat. Kemudian membangun rasa aman dan percaya diri kepada anak, dan membentuk komunikasi dan hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, serta mencegah perilaku menyimpang seperti kecanduan gawai dan kenakalan remaja. Nah, faktor yang mempengaruhi pendidikan keluarga yaitu pertama, jelas pendidikan orang tua. Nah, orang tua itu menentukan cara mengasuh dan membimbing anak. Kemudian faktor yang kedua yaitu lingkungan sosial dan budaya. Nah, seperti tradisi, nilai, gaya hidup itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga juga mempengaruhi kualitas waktu dan fasilitas belajar. Lalu hubungan orang tua dan anak. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali kedekatan emosional, terutama komunikasi. Nah, kemudian media dan teknologi juga mempengaruhi pendidikan keluarga. Ya, seperti konten positif atau konten negatif yang dapat diakses oleh anak langsung ya. Kemudian pola asuh orang tua itu juga mempengaruhi seperti disiplin, perhatian, dan keteladanan juga. Nah, pola asuh ini ada pola asuh otoriter ya. Yang dimaksud pola asuh otoriter itu pola asuh yang harus menuntut anak selalu patuh. Nah, dengan kontrol yang ketat dan minim komunikasi. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yaitu banyaknya aturan, terus komunikasi satu arah antara orang tua dan anak saja, kemudian hukuman yang sering digunakan, terus kurangnya menunjukkan kehangatan. Nah, dampak yang akan terjadi pada anak demikian itu adalah anak akan menjadi penakut atau agresif, dan anak akan kurang percaya diri, takut dalam mengambil keputusan, dan juga hubungan dengan orang tua jelas kurang hangat ya. Nah, lalu pola asuh demokratis ya.
Pola asuh demokratis ini pola asuh yang seimbang antara aturan, kehangatan, serta mengutamakan komunikasi. Yaitu ciri-cirinya ada aturan yang tetap fleksibel, komunikasi dua arah, kemudian orang tua memberi contoh dan dukungan, serta menghargai pendapat anak. Nah, kalau pola asuh yang demokratis seperti ini akan berdampak, yaitu anak akan lebih percaya diri dan mandiri, kemudian mampu mengontrol emosi, kemudian komunikasi baik dengan orang tua, dan terutama kematangan sosialnya akan lebih baik. Nah, kemudian ada juga pola asuh permisif. Nah, yang dimaksud pola asuh permisif ini adalah pola asuh yang sangat longgar, memberikan kebebasan berlebihan tanpa batasan yang jelas. Ya, ciri-cirinya seperti sedikit aturan, anak dibiarkan memilih segalanya, orang tua terlalu memanjakan, minim konsekuensi terhadap perilaku buruk. Nah, ini juga akan berdampak. Dampaknya anak akan menjadi tidak disiplin, sering minta dilayani, kemudian kesulitan mengikuti aturan. Nah, terus akan menimbulkan anak yang egois dan sulit mengontrol diri. Nah, pola asuh tidak terlibat. Ya, pola asuh tidak terlibat. Maksudnya ini ada orang tua tidak memberikan waktu, perhatian atau pengawasan yang cukup. Ciri-cirinya yaitu minim interaksi. Ya, tidak ada aturan jelas, orang tua sibuk dan kebutuhan emosional anak terabaikan. Nah, ini akan juga berdampak ya. Dampaknya itu anak merasa tidak dihargai, resiko penyimpangan akan tinggi, masalah emosi, cemas, dan anak akan depresi. Nah, prestasi akademik pun akan rendah dan mempengaruhi. Nah, manfaat utama pendidikan keluarga yaitu membentuk kepribadian yang berkarakter, menumbuhkan nilai moral dan akhlak yang baik, kemudian mengembangkan kemampuan komunikasi dan sosial, lalu membantu anak belajar mandiri dan bertanggung jawab, menjadi pondasi keberhasilan di sekolah dan masyarakat, dan mencegah perilaku negatif dan masalah sosial, dan juga membentuk kedekatan emosional orang tua dan anak. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan ya. Pendidikan keluarga adalah dasar utama perkembangan anak. Pola asuh yang tepat akan menciptakan anak yang mandiri, disiplin, dan berkarakter yang baik. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama, teladan, dan pembimbing sepanjang hidup anak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.